Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan materi yang berikutnya tentang morfometri daerah aliran sungai. Ya, morfometri daerah aliran sungai. Jadi, apa itu morfometri? Di sini itu sebetulnya berasal dari dua kata yang morf itu bentuk, metri itu mengukur. Jadi mengukur bentuk das. Namun secara harafiah yang secara harafiah morfometri kalau definisi panjangnya adalah suatu studi yang bersangkutan dengan variasi dan perubahan dalam bentuk. Bentuk ini bisa ukuran dan bentuk dari organisme, meliputi pengukuran panjang dan analisis kerangka suatu organisme. Jadi ini definisi yang saklek gitu ya, yang tidak berkaitan, yang umum, yang tidak berkaitan dengan das. Jadi di sini sebetulnya kita mempelajari variasi perubahan dalam bentuk, ukuran maupun bentuk dari organisme. Nah, organisme di sini itu bukan makhluk hidup, tetapi di sini organisme yang dimaksud adalah daerah aliran sungai. Ya, diantaranya adalah pengukuran panjang dan analisis kerangka dari das. Nah, itu maksudnya yang berkaitan dengan morfometri. Maka tadi saya sampaikan morf itu bentuk, metri itu pengukuran gitu. Jadi mengukur variasi dari perubahan bentuk, ukuran, kerangka dari daerah aliran sungai. Itu kalau yang bebas gitu ya, definisi yang bebas. Nah, apa saja yang akan kita ukur? Ada 16 ya pengukuran ya yang mewakili variasi bentuk. Ya, ada variasi bentuknya, ada 16 parameter ya yang akan kita ukur. Yang paling sederhana itu adalah luas das, panjang sungai utama gitu ya. Ini umum gitu ya, maksudnya penting banget gitu ya. Yang ini yang umum itu luas das itu pada bagian manapun luas das itu digunakan, panjang sungai juga digunakan. Walaupun yang lain juga digunakan, tetapi biasanya hanya khusus untuk analisis daerah aliran sungai. Kemudian yang selanjutnya adalah panjang sungai yang dekat dengan pusat das, atau dalam bahasa Inggris disebut length to the center watershed area. Kemudian length of longest water course, jadi sungai yang terpanjang. Jadi sungai yang terpanjang dan sungai utama itu nanti bisa berbeda panjangnya, tapi bisa juga sama gitu ya, tergantung dari bentuk dasnya. Jadi kalau bentuk dasnya itu memanjang, pasti nanti sungai utamanya sama sungai yang terpanjang, biasanya itu sama. Tetapi kalau yang membulat itu bisa berbeda atau bisa sama. Kemudian orde sungai, bifurcation ratio. Bifurcation ratio itu rasio percabangan sungai. Kemudian main slope of main channel, jadi ini kemiringan sungai utama. Mean altitude of watershed, jadi ini ketinggian dari das. Mean slope of watershed, kemiringan das gitu ya. Form factor, circularity ratio, elongation ratio, jadi RF, RC, RE itu adalah mengukur bentuk dari das. Kemudian drainase density itu kerapatan sungai. Drainase perimeter itu perimeter basah dari das. Kemudian rasio frekuensi orde sungai dari das F. Kemudian width factor of watershed atau lebar sungai.
Yang pertama, yang penting ini ya, kita mengukur luas das atau area of watershed. Jadi di sini alat yang kita pakai itu adalah peta dasar. Peta dasar bisa menggunakan peta topografi atau pakai RBI, peta rupa bumi Indonesia. Yang kita punya itu dua-duanya punya, cuman karena nanti kita menggunakan digital, jadi lebih baik kita menggunakan RBI yang digital gitu ya. Gitu. Nah, apa itu luas of area of watershed? Ini adalah mencerminkan luas yang dikeringkan oleh seluruh sistem sungai yang diproyeksikan pada bidang horizontal. Nah, jadi bagaimana pencarian atau penentuan batas das? Yang pertama itu kita mendeteksi ujung mata air, kalau itu terlihat dalam peta ada ujung mata air. Bila tidak, maka yang pertama kita harus menggambarkan dulu gitu ya, menggambarkan dari jaringan sungainya dulu ya, dari hulu sampai ke hilir. Kemudian kita menentukan outletnya. Jadi di sini di sebelah kanan atas itu ada gambar outlet das ya. Kemudian perhatikan peta konturnya. Jadi kalau peta kontur yang menuju ke outlet, kalau ini ke atas semua ya, polanya itu menuju ke outlet. Polanya ini menuju ke outlet, gitu ya. Jadi ini yang tertinggi kan ada di sebelah kiri, gitu ya, sebelah kiri gambar. Itu titik-titik yang tertinggi, berarti outletnya adalah di sebelah kanan atas gitu. Nah, kalau ngarahnya itu ke kanan atas itu berarti menunjukkan titik yang tertinggi atau terendah, titik yang tinggi gitu ya. Jadi yang lembah itu mengarah ke ujung. Nah, ini memang berasal dari geomorfologi dasar ya. Jadi kalau arahnya itu ke outlet justru itu punggungan ya, yang titik tinggi-tinggi. Tetapi kalau yang mengarah ke hulu ya, ke hulu ke atas itu adalah lembah. Nah, kemudian cari titik yang tertinggi. Nah, titik yang tertinggi itu biasanya polanya kontur itu membulat-bulat ya. Bulat-bulat, pola konturnya membulat-bulat. Nah, itu kita bisa langsung membagi dua dari bulatan-bulatan itu. Tetapi kalau tidak, berarti yang mengarah ke kontur yang mengarah ke outlet, gitu ya. Kontur yang mengarah ke outlet itu adalah tadi ya sudah saya katakan yang merupakan punggungan, gitu ya. Merupakan punggungan. Punggung itu berarti titik yang tertinggi. Nah, ini kemudian dari outlet gitu ya, dari outlet itu cabang-cabang sungai udah menyatu, di situ kita mengambil outletnya, kemudian ditarik gitu ya, tarik ke kiri dan ke kanan, kemudian sampai ke ujung-ujung dari tempat paling tinggi, menutupi atau melingkari seluruh ujung atau hulu dari sungainya. Nah, maka batas das itu sudah bisa tergambarkan. Nah, bagaimana bentuk pengukurannya? Nah, ini kita menggunakan yang pertama, sekarang kita sudah pakai digital, maka pakai digitasi on screen, jadi langsung di komputer. Atau kalau tidak, misalnya kita menggunakan peta topografi, berarti ini setelah Anda menggambar itu kemudian pada kertas transparan ya, kertas transparan, bawahnya dikasih
skala milimeter ya, kertas milimeter, atau langsung pada transparan milimeter, kertas transparan milimeter. Nah, kemudian dihitung kotak-kotaknya ya, yang utuh dihitung 1, kalau yang separuh lebih dari separuh 1, kalau kurang dari separuh berarti dihilangkan gitu ya. Nanti jumlahnya berapa, kemudian kali skala pangkat 2 ya. Jadi kalau topografi itu 1/50.000, berarti jumlah kotak kali 50.000 pangkat 2 dalam milimeter. Nah, nanti dijadikan kilometer ya. Kemudian bisa yang ketiga pakai planimeter. Nah, ini yang berikutnya, ini rumusnya ya, kalau kita menggunakan yang pakai grid system atau yang pakai kotak-kotak tadi. Luasnya adalah jumlah, N itu jumlah, luas gridnya kan 1 mm tadi ya, tergantung ada 1 mm atau 1 cm, karena grid itu kalau 1 mm kekecilan. Kita biasanya kalau yang agak bisa dilihat secara umum itu 1 cm gitu ya, kali penyebut skala tadi ya. Jadi kalau peta topografi pakai 1/50, berarti 50.000 pangkat 2 gitu. Tapi kalau pakai RBI itu 25.000. Ini ya, luas dalam satuan meter persegi, N jumlah grid, luas grid dalam satuan cm atau milimeter ya. Kita pakai cm, nanti dijadikan meter pangkat 2. Kemudian menghitung panjang sungai utama. Jadi kalau pakai digital itu kita nggak usah bingung ya, pakai langsung digitasi on screen tadi ya. Kemudian nanti sudah bisa menghitung sendiri itu ya, dengan cara digitasi on screen, dan nanti komputer sudah menghitung sendiri. Yang kedua bisa menggunakan benang. Jadi kita menentukan panjang sungai utama dulu gitu ya. Nanti rumusnya adalah panjang sungai dalam peta kali penyebut skala ya, tidak pangkat 2 tapi penyebut skala, karena panjang itu satuannya adalah meter ya, satuannya meter gitu. Nah, ini ya panjang sungai utama jadi meter, maksudnya bisa kilometer, bisa meter, kalau pendek meter, kalau panjang sekali ya kilometer. Nah, dalam peta itu sentimeter, maka nanti dirubah gitu ya. Jadi nolnya itu kalau 50.000 berarti nanti nolnya hilang 3 gitu ya. Nah, caranya untuk menentukan sungai induk itu dari hilir dulu ya. Dari hilir, jadi kita bisa melihat di bawah ini ya, melihat yang bawah bagaimana caranya ini dibesarkan. Jadi sungainya dari hilir itu diluruskan gitu ya, ditarik ke cabang sungai ya, sampai memotong cabang sungai yang 2 ini ya. Jadi yang tadinya cuma 1, kemudian ketemu percabangan, itu dibagi, tapi diluruskan dulu dari hilir ya, diluruskan, diteruskan itu yang lurus. Nah, nanti akan membentuk suatu sudut ya, meneruskan sungai dari outlet ya. Jadi nanti akan membentuk sudut sehingga memotong percabangan sungai. Kalau lebih kecil sudutnya sungai induk itu membentuk sudut kecil, maka kita nanti kan kalau beda, maksudnya kalau beda sudutnya itu kita memilih sudut yang kecil. Tetapi kalau kita ternyata sudutnya itu sama, maka sungai induk adalah yang panjang. Jadi begitu ya. Kalau kecil, sudutnya kecil, kita beloknya ke yang sudut kecil. Tapi kalau yang panjang, kalau ya sudutnya sama, kita memilih
yang lebih panjang, ya, cabang yang lebih panjang. Begitu seterusnya sampai ke ujung sehingga kita menemukan sungai induk. Nanti diukur pakai benang, kemudian benangnya ditaruh di penggaris. Nah, itu berapa senti kali skala. Nanti baru dijadikan, karena senti nanti baru dijadikan kilometer, ya. Kemudian yang ketiga adalah panjang sungai yang dekat dengan pusat das, ya. Panjang sungai yang diukur dari outlet das hingga titik tengah dari area das atau luas das. Ada dua metode, yaitu diameter lingkaran. Yang kedua adalah koordinat kartesius, gitu ya. Kalau pakai lingkaran ini yang di atas, ya. Jadi daerah aliran sungai yang sudah Anda buat tadi, Anda pakai jangkar gitu ya. Kemudian dicoba-coba, kalau dari outlet sampai ujung-ujung dari muara gitu ya, dari ujung yang paling atas dari das itu sudah tercover. Nah, itu adalah lingkarannya. Kemudian setelah itu dibagi menjadi 4. Ya, jadi garis tengahnya itu dicari, maka titik yang paling dekat dengan garis tengah itu adalah pusat dasnya. Nah, kemudian panjang sungai yang dekat dengan das itu adalah dari outlet sampai titik tengah dari das. Gitu ya, ini ada contoh 2 kiri dan kanan. Jadi ada yang hampir membulat tapi ada yang memanjang. Nah, caranya adalah seperti gambar yang 2 di atas. Kemudian kalau pakai koordinat kartesius, ini pakai titik berat. Jadi dasnya ditaruh di atas kertas milimeter gitu ya. Kertas milimeter transparan, atau kita membuat das yang tadi pada kertas transparan, kemudian bawahnya ditaruh kertas milimeter, gitu juga bisa. Nah, nanti ada kotak-kotaknya gitu ya, dalam das itu ada kotak-kotaknya. Nah, itu nanti pada sumbu vertikal itu sebagai sumbu Y, yang horizontal sebagai sumbu X-nya. Nah, rumusnya nanti ada sumbu X dan Y. Nah, itu nanti ketemu titik gitu ya. Jadi sumbu X itu sumbu X yang ke N kali jumlah titik X-nya gitu ya. Jumlah titik yang ke N dibagi dengan jumlah seluruh titik di sumbu X. Kemudian yang Y itu juga demikian. Sumbu Y ke N gitu ya. Sumbu Y ke N itu misalnya sumbu Y ke 1 gitu, jumlahnya berapa gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat sumbu Y ke 1 itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Gitu. Ditambah nanti yang berikutnya, yang 2 berapa, yang 3 berapa, yang 4 berapa. Nanti di berikutnya ada contohnya, dibagi seluruh jumlah titik di sumbu X atau di sumbu Y. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya ini contoh yang tidak sesuai dengan gambar tadi. Ini hanya sebuah contoh gitu ya. Jadi misalnya sumbu pertama itu jumlahnya ada 6, yang ada dalam das ya, yang ada dalam das itu 6. Kemudian sumbu kali jumlah titik. Nah, sumbu kali jumlah titiknya. Jadi sumbu ke 1 tadi kan sumbu X ke 1 kali 6, jumlahnya berarti ada 6 gitu ya. Kemudian sumbu X kedua 2 kan, jumlah titiknya ada 7, berarti seluruhnya ada 7 kali 2 gitu, 14. Dan seterusnya itu ya, misalnya sumbu X
ketiga nanti ada 9, berarti 3 kali 9 ada 27, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi jumlah titiknya ya di jumlah ke bawah, kemudian jumlah sumbu kali jumlah titik ini di jumlah ke bawah. Nah, kemudian sumbu kali jumlah titik itu 2361 dibagi 225. Ini ya, kolom ketiga dibagi kolom kedua itu ketemu 10,5. Demikian juga untuk yang Y gitu ya. Misalnya sumbu ke 1 itu ada jumlahnya ada 5, berarti 5 kali 1 ada 5. Kemudian sumbu Y yang kedua yang ada dalam das itu jumlah titiknya ada 7, berarti 2 kali 7 ada 14. Seterusnya misalnya ya, ini contohnya sampai ke 20. Sama seperti yang X tadi, jadi jumlah titiknya pasti sama ya, antara X dan Y dalam satu das itu pasti 225, dua-duanya ada 225. Cuma yang berbeda adalah jumlah sumbu kali jumlah titiknya itu yang berbeda. Jumlah sumbu Y kali jumlah titiknya itu yang berbeda. Jumlah sumbu X kali jumlah titik itu yang berbeda. Nah ini nanti sumbu X gitu ya, jumlah sumbu X kali jumlah sumbu Y kali jumlah titik itu 1925 dibagi 225. Nah, ketemu 8,6. Jadi lokasi titik beratnya adalah pada 10,5 ini di sumbu X. Jadi nanti kita menghitung titik 1, 2, 3, 5 sampai 10,5 gitu ya. Di situ ditandai, kemudian tarik ke atas, kemudian sumbu Y 8,6, berarti 8 ke atas 8, kemudian 0,6, kemudian tarik mendatar, nanti dua-duanya vertikal dan horizontal ketemu, maka di situ adalah sebagai titik beratnya. Nah, yang paling dekat dengan titik berat dari das itu adalah sebagai panjang sungai yang dekat dengan titik berat das. Gitu ya. Loh kok ngitung gini-gini untuk apa? Ini adalah untuk memperkirakan kecepatan banjirnya itu berapa. Jadi kalau sungai air udah ngumpul semua di sungai sampai ke outlet itu nanti memerlukan berapa jam. Nah, itu nanti pada mata kuliah yang lain. Itu memperkirakan lamanya banjir sampai di outlet. Kemudian yang keempat adalah length of longest. Longest itu sungai yang terpanjang. Nah, ini adalah seperti menentukan sungai induk, kita bisa menggunakan GIS dengan digitasi on screen. Berarti kita mencari sungai yang terpanjang yang diukur dari outlet sampai ke sumber paling atas ya. Jadi dalam das itu sungai yang terpanjang yang mana? Gitu, itu sungai yang terpanjang. Kemudian yang kelima menentukan orde sungai. Jadi ini ada 5 macam ya. Ada caranya ada 5 tergantung metodenya gitu ya. Ada Strahler, Horton, Shreve, Heck, dan topologikal. Ini orde itu adalah posisi percabangan alur sungai di dalam urutannya terhadap induk sungai dalam suatu das. Jadi makin banyak orde sungai suatu das gitu ya, akan semakin luas dasnya dan akan semakin panjang pula alur sungainya gitu. Tapi orde sungai ini nanti akan juga, jadi ini akan memperkirakan luas dasnya, sekaligus juga akan memperkirakan panjang alur sungainya gitu ya. Nanti kalau dibandingkan jumlah orde sungai dibandingkan dengan luas itu akan menentukan kerapatan sungai. Mungkin yang terakhir kali nanti kita akan menyampaikan.
Nah, di antara ini gitu ya, di antara 5 metode ini hanya ada satu yang digunakan dalam penentuan orde sungai, yaitu Strahler. Ya, nanti Anda bisa perhatikan ini angka-angkanya. Jadi kalau Horton itu 1 dengan 1 itu 2 gitu ya. Nah, kemudian 2 dengan 1 3 gitu ya. Nah, ini Horton itu dari bawah gitu. Kemudian kalau Shreve itu dijumlahkan 1 1 2 1 1 2 gitu ya. 2 2 jadi 4. Nah, ini 2 2 2 4 4 dijumlahkan semua ya. 2 ini 2 2 ini jadi 8. Begitu seterusnya gitu. Ya. Kalau Heck itu justru kebalikan. Itu kalau ini enggak kok seolah-olah enggak logis gitu ya. Ya. Jadi yang 1 itu malah justru yang dihitung sungai induknya. Kemudian topological juga begitu, tapi dijumlahkan seperti Horton. Nah, yang dipakai adalah yang Strahler. Jadi Anda bisa memperhatikan yang keempat, Strahler, monggo diperhatikan, bisa. Nah, kalau Strahler itu 1 1 jadi 2. Tapi kalau 2 ditambah yang lebih kecil itu tetap 2. Kalau 2 dengan 2 baru menjadi 3. 3 dengan 3, kalau angkanya sama baru angka yang berikutnya. Tapi kalau yang satunya besar, satunya kecil, milih yang besar. Ya, bisa diperhatikan nggih. 1 1 2, 1 1 2 dari atas ya ini. Kemudian menjadi 3. Nah, ini yang kiri 1 1 2, 2 ketemu 3 tetap 3. Nah, yang sebelah kanan ini 1 1 2 1 1 2. Nah, tambah 1 tetap 2. 2 dengan 2 3. 3 dengan 3 baru 4. 4 ketemu 1 tetap 4. Nah, 4-nya ini 1 ya. Cuman ini kan ketemu ini, jadi orde yang keempatnya cuma 1. Ini sampai ke cabang sungai yang di atasnya. Nah, itu yang dipakai adalah Strahler. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan menghitung nisbah percabangan sungai atau bifurcation ratio. Jadi ini adalah perbandingan antara jumlah orde sungai ke U plus 1 gitu ya. Jumlah orde sungai, nisbah jumlah orde sungai dari sungai sebelumnya, jumlahnya dibagi jumlah orde sungai yang berikutnya. Nah, ini digunakan untuk menghitung pada unit das atau subdas. Nah, ini contohnya ada di sebelah kanan. Jadi cabang-cabang sungai adalah orde ke-1. Ya. 1. Orde 1 itu nanti Anda hitung orde 1-nya ada berapa. Kemudian orde kedua. Nah, dan seterusnya itu dihitung berapa ya. 2 orde 2-nya lebih besar dari orde 3 dan seterusnya ya. Jadi jumlah orde 1-nya berapa, jumlah orde 2-nya berapa. Jadi di sini RB atau nisbah percabangan sungai itu sama dengan NU, misalnya U-nya itu 1. Berarti kita ngitung orde 1-nya. Itu jumlahnya berapa? Nah, dalam contoh ini jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, N yang pertama itu orde pertama itu jumlahnya 10. U plus 1, tadi U-nya 1 berarti plus 1, berarti orde yang kedua. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 dibagi 4. Jadi nanti RB1, 2 itu 10 dibagi 4. Kemudian nanti seterusnya orde 1, 2, 3, orde 2, 3. Nah, 2, 3 berarti jumlah orde 2 dibagi jumlah orde 3. Tadi jumlah orde 2-nya ada 4, jumlah orde 3-nya ada 2. Berarti 4/2. Kemudian RB 34 ya,
3-nya ada 2, 4-nya ada 1. Berarti 2, orde 2-nya jumlahnya 2. Orde 4-nya ada 1. Berarti 2/1 gitu ya. Jadi nanti menghitung orde itu hanya orde yang berurutan U per U plus 1. Orde 1 dengan orde 2 ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah di sini kemudian kita menghitung untuk perbandingan jumlah orde seluruh DAS atau weighted bifurcation ratio gitu ya, weighted bifurcation ratio. Nah ini dari contoh yang tadi itu jumlah orde sungainya yang satu ada 10, kemudian jumlah orde 2-nya ada 3. Ini contoh ya, contoh misalnya jumlah orde sungainya ada 3, kemudian jumlah orde 3-nya ada 1. Berarti ini dijumlah gitu ya, dijumlah. Nah tadi ini kita mencari RB, berarti RB U per U plus 1. Nah ini 1 dengan 2. Nah itu berapa? Ini contohnya misalnya 1 ada 10, kemudian 2-nya ada 3. Berarti RBU per U plus 1 itu adalah RB yang pertama itu ada 10 dibagi 3 gitu ya. RBU per U plus 1 10 bagi 3 kali jumlah yang pertama itu ada 10, kemudian yang berikutnya ada 3, berarti 10 tambah 3. Berarti di sini 10/3 gitu ya, tambah 10 tambah 3, karena ini jumlah berarti tambah. Nah yang 2-nya ada 3, 3-nya ada 1, 3 bagi 1 kali N-nya itu tadi berapa? N-nya yang kedua itu ada 3, berarti 3 tambah 1 dijumlahkan baru dibagi dengan jumlah seluruh orde. Berarti berapa ini? 10 tambah 3 tambah 1 ada 14. Jadi NU-nya ini dijumlah itu ada 14. Nah nanti ketemu jadi jumlah RBU per U plus 1 kali NU plus NU plus 1 jumlahnya seluruhnya. Jadi dari orde 1 sampai 3 dibagi seluruh jumlah sungai, nanti akan ketemu angka. Nah ini ada karakternya ya. Jadi nanti kalau RB-nya itu kurang dari 3, kenaikan muka air sungai itu cepat. Tapi kalau di antara 3 sama 5 kenaikannya normal. Tapi kalau lebih 5 dari 5 kenaikannya dan penurunannya cepat. Nah ini berbahaya ini ya bagi suatu DAS. Itu kalau RB-nya lebih dari 5. Nah kemudian kita lanjutkan untuk menghitung mean slope of mean channel. Jadi ini adalah sungai utama ya. Slope dari sungai utama atau kemiringan sungai utama. Gradien sungai merupakan perbandingan antara beda elevasi dengan panjang sungai utama. Jadi yang dihitung adalah panjang sungai utamanya. Beda elevasi antara beda elevasi dari panjang sungai utama. Nah ini menunjukkan gradien tingkat kecuraman sungai. Berarti semakin curam sungainya maka semakin tinggi kecepatan alirannya. Ada 3 cara ya. The mean constant slope method, the average slope method, kemudian yang ketiga adalah the 85/10 slope method. Ini kenapa ada 3, kita bisa memilih mana yang paling mudah ya. Nah di sini kita mengeplotkan antara
Jadi ini adalah jarak. Nah, jarak itu berarti sungai utamanya ini gitu. Sungai utamanya ini panjangnya berapa? Ini jaraknya yang mendatar gitu ya. Kemudian ketinggiannya gitu. Jadi panjang sungai utama itu dari titik outlet itu yang terpanjang karena dari hulu ke hilir. Kemudian ke atas berarti panjang sungai utama dikurangi dengan kontur yang beri panjang sungai pada sungai yang melewati dari atas ke bawah sampai kontur yang berikutnya. Ini panjangnya berapa gitu ya. Ini kumulatif di atas limit gitu ya. Jadi bukan dari bawah ke atas. Gitu. Nanti membentuk seperti ini, belak-belok. Kemudian dari profilnya itu kemudian kita mencoba menggaris sehingga luas yang di bawah sama dengan luas yang di atas gitu. Kalau sudah, nanti akan membentuk pada titik pertemuan antara pembagian luas garis yang membagi luasan profil sungainya itu ditarik, maka akan membentuk sudut. Sudut itulah adalah kemiringan dari sungai utama. Nah, ini memang agak sulit karena coba-coba. Kalau average slope itu menghitung masing-masing dari panjang sungai untuk setiap panjang setengah sungai untuk setiap konturnya itu mereka misalnya dari outlet sampai kontur yang pertama itu kemiringannya berapa, kontur yang pertama dengan kedua sampai di ujung gitu ya, average slope. Nah, ini juga agak susah, maka tidak saya berikan. Nah, yang biasa digunakan adalah yang ketiga. Nah, kalau ini tidak dibalik, kalau ini sesuai dengan panjang dan kemiringannya ya. Jadi di sini kita mengeplotkan yang mendatar itu panjang sungainya, yang ke atas adalah ketinggian. Nah, ketinggian sungai, ketinggian itu dibaca dari kontur ya. Jadi kita membuat profil kemiringan garis lurus dari profil sungainya, di mana luas di atas profil sama dengan di bawah profil itu yang tadi itu ya. Yang ini pakai yang 85 and 10 meter itu yang gambar ini ya, yang gambar yang grafik ini. Jadi kita mengeplotkan untuk masing-masing, misalnya O ke B ini ya, panjangnya berapa diplot, kemudian ketinggiannya berapa gitu ya ke atas sampai sungai utamanya selesai di Z ya. Setelah itu OZ itu sama dengan LB. OZ sama dengan LB. Ya. OZ itu sama dengan LB, ini salah ketik ya. OZ itu sama dengan LB. Kemudian dicari OB sama dengan 0,1 kali LB. LB itu panjang sungai utama, berarti kita tadi ya yang kedua tadi udah menghitung panjang sungai utama. Nah, LB-nya berapa gitu ya, 0,1 misalnya ada di dekat dengan outlet gitu ya. Itu tarik ke atas sampai memotong profil sungai, kemudian tarik ke kiri sampai memotong ketinggian, maka ketemu ketinggian pada H0,1 atau H10% maksudnya ya. 0,1 kan 10%, pada H10%. Kemudian OA itu adalah 0,25 LB gitu ya. Nah, ini 25-nya itu nanti akan ketemu H85 ya, H85. OA ini 0,85 gitu ya.
0,85 kali LB, yang satu 0,1, yang OA-nya itu 0,85. Kemudian seperti tadi 85-nya di mana, tarik ke atas sampai memotong profil, kemudian baru ke kiri, nanti ketemu ketinggian, karena ini nanti diplot di dalam kertas milimeter. Nah kemudian dari ini maka tadi kan kita sudah ketemu ketinggian pada 10% dan ketinggian pada 85%, maka dimasukkan ketinggian 85% dikurangi ketinggian pada 10% dibagi 0,75 lb. Kenapa 0,75 lb? Karena tadi itu ya 85 itu kan dari 100% dikurangi 85 itu berapa tuh? 15 ya. Kemudian 100 ini ada 15, jadi ya 85 sampai 100 itu kan kurangnya 15. Kemudian H10 itu kan 0,1 berarti 10%, berarti tadi tuh 10 kan 10% 0,1 tambah 15%, berarti berapa tuh? 25%, jadi 0,75%. Nah ini nanti akan ketemu kemiringan ya, kemiringan dari channelnya ya, 8510 gitu ya, 8510 begitu ya. Ini harus pakai gambar ini ya, harus pakai gambar. Nah nanti dari sini maka kita dari pembuatan profil ini kita bisa membuat profil dasar sungainya ya. Nanti ada 3 tipe, konvek, konkav. Ini yang tengah itu kombinasi, konvek itu yang konkav itu yang cekung, konvek itu yang agak cembung gitu ya. Kalau yang tengah itu adalah kombinasi ya, ada cembungnya, ada cekungnya gitu. Nah ini apa? Ini akan memprediksi bahwa alur sungai tersebut kalau konvek agak cembung, agak ya, semuanya adalah ada beda tinggi, nah itu tetap mengalir, tapi profilnya kalau ada cembung itu agak lambat sampai ke outlet. Tapi kalau cekung itu cepat gitu ya sampai ke outlet. Kalau kombinasi berarti agak lambat kemudian cepat gitu ya, itu profil. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini tadi min juga, tapi ini altitude, ketinggian ya. Ini ketinggian dari das, watershed itu das. Nah, mungkin yang pertemuan awal-awal itu ada istilah das, itu ada watershed, ada catchment area. Nah ini karena berkaitan dengan pengeringan maka kita menggunakan watershed istilahnya. Jadi kita membuat hypsometric curve. Jadi hypsometric curve itu dihitung dengan kolom yang seperti di sebelah kanan gitu ya. Dari das yang sudah kita pilih itu memilih dengan kontur interval yang sama, misalnya 25-an atau 15-an atau 50-an meter ya, monggo itu silahkan. Yang memilih kontur yang memotong dari batas das sampai ke batas das lagi, memotong dari batas das Sungai Induk sampai batas das lagi gitu ya. Dari dalam contoh itu ada kontur 0 sampai 25. Jadi CI-nya 25 ini contohnya ya. 0,25 sampai 25, 25 50, 50 sampai 75, 75 sampai 100, 100 sampai 125, kemudian 125 sampai 130. Nah, ini dihitung kumulatif di atas limit ya. Jadi masing-masing dihitung dulu luasnya ya. 0 sampai 25 itu luasnya berapa? Ini dalam contoh 20. Kemudian 25 sampai 50 berapa? 50. 50 sampai 75 40 km persegi. 75 sampai 100 35.
Kemudian 10 sampai 25 15. 125 sampai 130 itu 5. Ya, ngitung dulu yang di tabel. Nah, kita ngitungnya dari bawah. Ya, dari bawah. Kok ini yang paling bawah 5, berarti 5 ya. 125 sampai 130 itu udah 5, berarti 5. Kok ini 20? Karena ini dijumlahkan ke atas. 5 tambah 15 sama dengan 20. Gitu ya. Kok ini 55 berarti 20 tambah 35, 55. Di atasnya lagi 55 sampai 40, 95. 95 tambah 50 sama dengan 145. 145 tambah 20, 165. Nah, itu namanya kumulatif di atas limit. Limitnya ada di bawah, kumulatifnya ada di kumulatifnya itu di atas limit. Limitnya paling kecil itu di ujung hulu. Nah, bawahnya itu ada di 165 di outlet. Berarti di outlet itu sebetulnya luasnya adalah 165. Kemudian kumulatif di atas limit ini bisa juga dihitung persentasenya ya. Kalau persentase Anda sudah tahu. Jadi kalau 165 ini yang 0 sampai 25, 165 itu ya 100%, karena 165 bagi 165 kali 100 ya 100. Kalau 145 berarti 145 bagi 165 kali 100. Ada 87%, 57% dan berikutnya sampai 3%. Kemudian diplot ya, dibuat hypsometric curve yang sebelah kiri gambarnya itu ya. Nah, yang titik 0 itu di outlet itu paling luas. Ya, areanya paling luas 165. Nah, ini diplot dalam kertas milimeter. Kemudian 25, Anda bisa yang bawah ini persen. Jadi bisa dengan persen atau bisa dengan kumulatif di atas limitnya. Ya, boleh. 0 berarti kalau pakai persen 0 dengan 100%. Yang 25 berarti dengan 87%. Dan seterusnya kemudian dihubungkan sampai ke ketinggian yang paling atas gitu ya. Di 130 itu 0 gitu ya. Kemudian dicari tengah-tengahnya ya, dibagi 2 berarti 5. Kalau ini persen 50-nya 50%, tarik ke atas sampai memotong grafik hypsometric curve, kemudian tarik ke kiri nanti ketemu angka pada ketinggian. Nah, itu adalah ketinggian rata-rata dari das. Nah, untuk apa ini kita menghitung ketinggian das? Karena ketinggian das ini akan mencerminkan posisi das itu ketinggiannya di atas permukaan air laut itu berapa gitu ya. Jadi itu nanti mencerminkan berapa curah hujan, kira-kira itu curah hujannya akan tinggi apa enggak. Jadi pada watershed yang posisinya itu lebih dari 500 mm itu pasti curah hujannya akan tinggi, lebih tinggi dibandingkan pada posisi 100 meter di atas permukaan air laut. Jadi ini untuk memperkirakan curah hujannya. Begitu. Terus kemudian yang ini adalah kalau tadi itu kemiringan sungai utama, kalau ini adalah yang ke-9 itu mean slope of watershed atau menghitung kemiringan das ya, menghitung kemiringan das. Nah, di sini ukuran secara kuantitatif dari slope das yang dinyatakan secara rata-rata atau average slope, watershed slope on mainland slope gitu ya. Jadi kita bisa pakai Horton, contour length method, the grid section method atau the weighted mean method ya. Monggo mau menggunakan yang mana. Nah, ini simbolnya adalah SB ya, S-nya besar, B-nya kecil. Nah, SB itu kemiringan rata-rata watershed. Jadi kita tidak menghitung seperti yang tadi, tidak, tetapi kita hanya menggambarkan das yang seperti di pojok kanan atas ini, yaitu
menggambar dasnya, kemudian menggambarkan jaringan sungainya, kemudian menggambarkan kontur yang memotong antar dua batas das. Itu ya. Nah, yang kita ukur adalah M dan H. H-nya itu adalah interval kontur. Nah, tadi dalam contoh yang sebelumnya menghitung kemiringan rata-rata das itu interval konturnya 25 ya. Tapi Anda boleh pakai 10 boleh, 50 boleh ya, tergantung dari luas dasnya. Kalau luas dasnya besar itu kita sesuai dengan CI-nya aja. Jadi pakai peta topografi atau pakai peta RBI ya. Kalau RBI CI-nya 25, kalau peta topografi 50. Nah, M itu adalah total panjang garis kontur dalam watershed. Total panjang garis konturnya dalam das ya. Jadi kontur yang paling rendah, yang bawah berapa panjangnya, yang kedua sampai yang paling atas. Jadi ini tidak menghitung panjang sungainya, tapi total panjang garis kontur yang melewati das. Nah, ini dalam contoh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjang kontur pertama berapa, panjang kontur kedua berapa, sampai panjang kontur yang ketujuh berapa dijumlahkan. Nah, nanti kemiringan rata-rata dalam das itu M, panjang total garis kontur, dikalikan intervalnya, kemudian dibagi dengan luas. Nah, luas itu kita udah hitung paling awal. Ketemu. Ya. Nah, itu kalau pakai Horton. Kemudian yang kedua berarti kita bisa menggunakan juga yang lain. Misalnya pakai the grid intersection method. Ya. Ini H tadi interval kontur, itu N itu adalah jumlah garis kontur, M-nya adalah total panjang garis kontur. N jumlah garis kontur. H tadi udah ketemu ya, interval kontur. Jumlah N-nya adalah jumlah garis kontur. Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 7 ya. N-nya ada 7, M-nya tadi udah dihitung, berarti tinggal memasukkan. Nah, kalau yang terakhir ini agak rumit ya. Ini dibagi per luas yang dibatasi oleh kontur yang pertama sampai ya, dari outlet sampai kontur pertama dihitung kemiringannya ya, luasnya berapa, kemiringannya berapa, 1 dengan 2 gitu ya. Jadi kemiringan garis kontur luas dari das yang dibatasi oleh kontur 1 dan 2 sampai kontur yang ke-6 dan 7 gitu. Itu yang terakhir dibagi luas das. Nah, ini agak sulit, memang harus telaten. Nah, kita bisa memilih rumus matematis yang mudah. Pakai contour length method juga boleh, atau the grid intersection method ya boleh. Tapi kalau Anda mau mencoba yang the weighted mean method ya dipersilahkan. Kemudian form faktor itu bentuk. Tadi sudah saya katakan ada 3 ya untuk melihat bentuk dari das. Yang pertama adalah RF atau form faktor. Nah, ini kita udah menghitung tadi luasnya dan panjang sungai utama. Jadi bentuk atau form faktor itu adalah luas das dibagi dengan panjang sungai utama pangkat 2 ya. Jadi nanti tidak ada satuannya ini ya. Karena luas itu pangkat 2, LB-nya pangkat 2 berarti tidak ada pangkat. Bentuknya berapa ya, angkanya berapa. Itu ya, bentuk pakai 1 pakai form faktor. Yang kedua boleh pakai circularity ratio. Ya, circularity ratio. Nah, ini rumusnya adalah yang ini ya. Kalau kita lihat yang RC yang sebelah kanannya, RC 4pi, Pi
Pi itu 3,14, A luasnya, P itu perimeter das. Nah, perimeter das itu dihitung dengan seperti ini ya, pakai jangka. Nah, pakai jangka kalau dasnya itu yang lenggak-lenggok, yang berkelok-kelok, kemudian jangkanya kita putar. Kalau itu hampir melingkupi seluruh das, itu kita cari Pi-nya ya, Pi 2. P itu sama dengan 2 pi R gitu ya. Nah, jadi ini rumus lingkaran. Masukkan di sini, atau boleh pakai RC yang sebelah kanan ini 12,57 A dibagi P pangkat 2. Ya, monggo silahkan Anda bisa memilih ya, yang gampang yang mana. Nah, ini nanti akan terlihat di sini ya, kalau RC-nya itu kurang dari setengah, bentuk dasnya itu cenderung memanjang. Kalau memanjang, debit puncaknya nanti datangnya agak lama. Tapi kalau lebih dari 0,5 bentuk membulat. Kalau membulat itu kan seperti lingkaran, berarti semua anak sungai itu hampir berbarengan menuju ke outlet. Ya, datangnya jamnya hampir sama, berarti debit puncaknya datangnya cepat, juga penurunannya. Jadi ini untuk bentuk das itu untuk memperkirakan bentuk dasnya membulat atau memanjang. Kalau memanjang debitnya debit banjirnya lama, tapi kalau membulat debit banjirnya cepat. Nah, ini yang elongation ratio, bisa juga pakai elongation ratio ya, bentuk dari das. Ini nisbah kepanjangan ya, ini dari Sekhum, bahwa RC nisbah antara garis tengah atau suatu lingkaran D yang mempunyai luas sama dengan luas das dengan panjang sungai utama. Jadi RE itu sama dengan 1,129. Jangan ditanyakan ya 1,129 itu asalnya dari sebelah kanan ini ya. Kalau Anda ingin tahu, itu hitungannya adalah seperti yang di atas ini. A sama dengan B, ya, ketemu nanti itu ya, 1,129. A luas das, LB-nya panjang sungai utama, gitu ya. Kemudian kalau pakai diameter lingkaran, kalau pakai RE yang lain, D per LB, D-nya itu 4A per Pi pangkat setengah gitu ya. Ketemu D, nanti masukkan sini. Nah, Anda yang gampang pakai mana? Nah, ini tadi kan sudah ya. Jadi kalau RE-nya itu sama dengan 0,25 itu berarti sungainya memanjang. Tapi kalau 0,050 itu berarti membulat. Nah, debitnya itu yang ini lama, yang memanjang itu lama karena jaraknya jauh, tapi kalau membulat hampir sama, maka banjirnya akan cepat. Jadi 3 yang tadi itu RC, RE itu adalah ada 3 tadi ya, 10, 11, 12 itu adalah mewakili bentuk dari das. Nah, kemudian drainase density atau kerapatan. Jadi ini menghitung tadi itu ya percabangan, jumlah percabangan sungai dibagi dengan luas. Ya. Nah, ini rumusnya adalah L per A. A-nya itu tadi kita udah menghitung, L-nya adalah total panjang sungai dalam das. Ya, total panjang sungai dalam das. Jadi nanti kan ada jumlah orde 1-nya berapa panjangnya, jumlah orde 2-nya berapa, jumlah orde 3-nya berapa, dijumlahkan, nah itu ketemu L ya, dalam kilometer, luasnya dalam kilometer pangkat 2. Nah, klasifikasinya ada yang sebelah kanan ini ya, ini berkaitan dengan koefisien aliran atau tabel indeks kerapatan ya. Itu kriterianya ada rendah, sedang. Kalau Suwarno ada rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi gitu ya. Ini berarti nanti akan terkait dengan hidrografnya atau kecepatan banjirnya. Jadi kalau cabang sungainya dalam das itu
tinggi gitu ya, sangat tinggi, itu berarti pengeringannya banyak, pengeringannya cepat, atau artinya pengeringannya cepat itu berarti banjirnya cepat datang. Tapi kalau cabang sungainya itu sedikit dalam das, itu berarti pengeringannya lambat. Nah, itu artinya adalah seperti itu untuk drainase density. Kemudian drainase perimeter. Jadi ini adalah panjang igir das yang diukur dari peta topografi yang diproyeksikan secara horizontal ya. Drainase perimeter adalah panjang garis batas das. Jadi garis batas dasnya itu yang merah ini. Jadi ini ada konturnya, kemudian diproyeksikan secara horizontal, kemudian ketemu profilnya. Nah, batasnya itu adalah dari igir ke igir. Jadi garis merah sampai garis merah. Nah, ini P-nya ini adalah drainase perimeter. Gitu. Kemudian rasio frekuensi orde sungai itu adalah nisbah antara jumlah keseluruhan orde pakai Strahler ya dengan luas das. Jadi jumlah orde sungainya berapa dibagi dengan luas. Gitu. Kemudian width itu lebar. Nah, lebar itu luas dibagi panjang sungai utama. Karena panjang sungai utama itu kan sebetulnya mewakili panjangnya gitu ya, panjang dari das. Maka luas dibagi panjang berarti ketemu lebar. Jadi yang kotak merah pakai kotak merah ini aja. Tapi kalau Anda mau menggunakan yang di atas ya monggo ya. Ini caranya adalah dicari lebar yang 25% luas dasnya sama lebar di luas pada 75% das. Ya. Berarti lebarnya adalah lebar di tadi ya luas pada 75% das dibagi dengan lebar di luas 25% das gitu ya. Nah, kira-kira itu ya berkaitan dengan morfometri. Nah, ini nanti yang pertama itu mendalami dari modulnya, yang kedua adalah dari praktikumnya gitu ya, untuk cara menghitung masing-masing parameter morfometri das. Nah, masing-masing parameter itu mempunyai fungsi arti untuk memperkirakan kondisi dasnya itu seperti apa. Anda bisa juga berdiskusi dengan teman untuk memecahkan problem yang berkaitan atau memecahkan menghitung parameter-parameter dari daerah aliran sungai ini. Demikian kuliah dari saya. Terima kasih atensinya. Moga-moga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ini memang harus didiskusikan antar teman ya. Monggo yang paling dekat dengan teman siapa, atau Anda bisa melihat contoh dari tugas-tugas yang sudah ada. Sekian dulu dari saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.